Halo, assalamualaikum sobat RTV. Kali ini kita berada di segmen podcast dan akan podcast secara online karena narasumber kita kali ini berada di luar kota Pamekasan dan tentunya dari Jawa Barat. Seperti apa? Langsung kita hubungi via online, oke? Halo, assalamualaikum Kak Madani. Gimana kabarnya nih? Waalaikumsalam, baik, alhamdulillah. Wah, sekarang posisi ada di mana nih? Posisi sekarang saya lagi di Purwakarta, di Jawa Barat. Kebetulan kemarin baru pulang dari Madura sih. Maksudnya callingnya telat sih. Kalau seandainya callingnya ngehubungin sayanya, sebelum saya mau pulang ke sini, kayaknya kita masih bisa secara live, bukan secara virtual gitu kan. Tapi karena ada satu hal lain harus saya balik ke Purwakarta, jadi ya sayangnya harus virtual gitu kan. Tapi semoga saja tidak mengurangi rasa hormat atau rasa semangat lah ya untuk kita podcast pada malam hari ini. Siap. Ada yang menarik nih ya dari Kak Madani sendiri. Kita lihat itu beritanya udah di mana-mana kayak gitu ya, di sosmed itu udah kayak gitu. Nah, kita tuh pengen pengen mengenal Kak Madani lebih dalam lagi gitu ya. Sekarang sudah banyak fansnya mungkin ya, ternyata untuk berada di titik sampai saat ini tuh butuh perjuangan gitu. Nah, itu tuh pengen jadi pembelajaran juga kan buat kita semuanya kayak gitu. Pengen mungkin teman-teman sobat RTV yang pengen sukses menjejaki kayak Kak Madani sendiri ini kayak gimana sih kayak gitu. Mungkin bisa cerita gitu awal muasalnya gitu ya, sebelum ada di titik sampai sekarang ini. Menjadi Madani yang seperti sekarang itu memang butuh proses, itu memang butuh perjuangan dan keringat yang sangat luar biasa. Dan untuk karir saya bermulai waktu saya kecil. Sebenarnya saya menekuni bidang tari itu di waktu SD, dan lanjut di SMP saya menekuni bidang model di Surabaya. Karena kan kebetulan saya asli Sampang, dan sekarang pindah ke Purwakarta. Dan setelah beranjak dewasa di SD, SMP, SMA saya menekuni dua bidang, yaitu bidang tari sama bidang model. Nah, ikutan banyak sekali perlombaan, terus ikutan ajang-ajang kayak Duta Pemuda, karena kebetulan saya juga kepilih menjadi Duta Pemuda. Terus setelah saya pindah ke Purwakarta, awalnya saya tidak ingin melanjutkan karir saya di bidang entertain. Saya pengen fokus di bidang, saya pengen fokus di pendidikan. Saya pengen fokus di pendidikan karena kebetulan orang tua saya menyuruh saya untuk top di bidang entertain lah ya. Nari-nari juga sudah cukup, model-model gitu sudah cukup, pokoknya intinya. Nah, itu permintaan dari orang tua saya. Tapi karena emang sudah mendarah daging ya mas, Mbak, daerah sendirinya udah mendarah daging gitu kan. Jadi mau disuruh berhenti juga nggak bisa gitu. Saya sempat semester 1 saya sempat diem latihan tari. Saya diem tampil tari di kampus saya. Tapi pada akhirnya saya ketahuan waktu itu. Serius, saya ketahuan sama orang tua saya. Tapi dan orang tua saya belum sempat nerima waktu itu. Tapi tetap saya tidak menyerah. Dan kebetulan saya waktu itu pas kuliah semester 4, saya di Purwakarta ketemu dengan salah satu agensi namanya Sanggar Bunda Febri. Nah, disitulah saya mulai karir saya gitu kan. Saya jadi penari, terus saya jadi MC, terus saya alhamdulillah kepilih jadi Duta Original Record Indonesia. Terus sampai sekarang saya bisa melanjutkan karir saya gitu loh. Seperti itu. Coba lihat dong Selempangnya. Wow. Aduh, jatuh deh. Keren. Enggak. Rekor Indonesia ya. Wah. Selamat. Ya, ini tuh boleh ceritain dulu nggak? Boleh ceritain ini dulu. Nah, Duta Original Record Indonesia ini kita tuh di bawah naungan Menteri Seni dan Budaya. Nah, kita itu waktu itu saya tahun 2020 Januari saya kepilih menjadi perwakilan Indonesia ke tingkat Asia. Kebetulan waktu itu acara festival
budaya Asia Tenggara yang diselenggarakan di Kuala Lumpur waktu itu, yang diikuti oleh 10 negara, dan alhamdulillah Indonesia juara ketiga. Wow, keren. Tapi gini, kayaknya ada yang menarik nih ya dari yang dibicarakan sama Kak Madani tadi. Orang tua tidak begitu mendukung dengan tari. Iya. Wah, itu kenapa sih alasannya? Iya, betul. Sebenarnya gini, dulu waktu saya sekolah SD, SMP, SMA kan saya sudah nari. Mereka setuju-setuju saja. Mereka menerima, mereka mendukung saya tari, ikutan lomba tari tingkat provinsi, ikutan tari tingkat kabupaten, itu mereka sudah mendukung sebenarnya. Nah, pas ketika sudah lulus SMA, saya masuk ke kuliah, mereka tuh men-stop saya untuk terjun ke dunia itu. Terus fokus kuliah, fokus pendidikan gitu loh. Karena sudah dirasa cukup gitu kan, dirasa cukup buat dari SD, SMP, SMA, udahlah kamu cukup loh. Cukup narinya, cukup pemodelannya gitu kan. Pas ketika sudah kuliah, udah fokus sama pendidikan gitu. Cuman alhamdulillah ketika saya bergabung di Sanggar Bunda Febri waktu itu, saya nari dibayar, saya MC dibayar, saya ini dibayar, dan orang tua alhamdulillah sekarang mendukung. Sampai detik ini alhamdulillah mendukung. Karena orang tua tuh gini loh Mas, mereka akan mendukung ketika sudah tahu hasilnya. Benar nggak? Yes. Jadi ketika sudah ketika sudah kelihatan hasilnya, ketika sudah kelihatan, oh anak saya sudah tampil di sini, dibayar segini, orang tua sudah bakal menerima gitu kan. Benar. Yang penting kita tetap di jalan yang benar gitu kan. Benar. Seperti itu. Ini kan bisa dibilang multi talent ya kayak gitu. Semuanya dibabat habis nih. Nah, dari semua itu Kak Madani sendiri lebih suka yang mana, atau mungkin lebih fokus kemana nih sekarang? Saya fokusnya ke MC. Saya fokusnya ke MC gitu kan. Karena kalau di model di sini pasarnya kurang. Saya tidak terlalu sering menerima job model di sini di Purwakarta ya. Beda sama waktu saya di Surabaya. Kalau di Surabaya saya bisa 1 minggu tuh 2 kali Sabtu Minggu. Jadi selama 1 bulan tuh saya bisa pemotretan 8 kali gitu kan. Itu waktu di Surabaya. Tapi ketika pindah ke Purwakarta karena pasarnya kurang, jadi tidak begitu banyak job model. Makanya saya di sini lebih fokus ke MC sama ke tari waktu di Purwakarta. Tapi karena sekarang mengingat umur juga sudah 22 tahun dan badan juga sudah membesar, sudah nggak pede buat nari gitu. Jadi sekarang jadi kalau dulu saya jadi penari, sekarang saya menjadi pelatih gitu. Jadi saya pelatih tari dan sekarang fokusnya di MC saja gitu. Oh, kayak gitu. Sama satu lagi saya jadi instruktur senam. Wah, aerobik. Keren. Sehat ya. Seger terus nih. Iya. Ya, pokoknya apapun yang dibayar saya kerjain. Benar selama itu halal ya kan? Iya, selama itu halal, selama itu dibayar saya kerjain. Iya benar. Ini ada yang menarik nih. Kak Madani kan memulai karirnya anggap bisa dibilang dari nari gitu ya. Nah, nari itu kan biasanya identik dengan perempuan. Apakah Kak Madani itu pernah nggak sih ngerasa apa sih cowok kok nari kayak gitu? Sangat. Saya dulu digituin. Apa sih kok nari, kok cowok nari, apa sih kok cowok. Jadi cowok penari itu identik dengan ngondek, dengan bencong, dengan banci segala macam rupa gitu kan. Karena kebanyakan cowok penari itu pasti dilabelin seperti itu. Iya, pasti. Mau semacam apa, kalau kamu cowok penari pasti dilabelin seperti itu gitu kan. Pasti. Cuman ya saya gini loh, asalkan orang tua saya mendukung saya dengan saya menari, orang lain sih bodo amat. Iya benar. Orang lain mau ngomong apa, saya bener-bener kayak ya udah gitu, maksudnya mereka angin berlalu buat saya. Asalkan orang tua saya setuju, asalkan orang tua saya mendukung saya dalam menari, dalam karir saya, yang lain bagi saya tidak ada efeknya gitu loh. Oke, hempas aja ya say. Betul. Kan hobinya senam iya, terus menari iya. Kira-kira seandainya orang sekitar atau mungkin keluarga terdekat tidak mendukung, gimana tuh waktu itu?
kan waktu itu juga sudah pernah nggak didukung sih. Waktu itu nggak pernah didukung waktu itu sama bapak sama mama. Tapi ya karena emang sudah mendarah daging. Karena emang gimana ya, hobi kita terus dilarang, itu kayak gimana gitu. Kita pasti bakal berusaha untuk tetap melakukan hal itu gitu kan. Benar. Entah itu mau sembunyi-sembunyi, entah itu mau gimana gitu. Kita pasti berusaha untuk tetap melakukan hal itu gitu kan. Karena lambat laun, jadi kita melakukan itu sambil berproses biar kita bisa ngebuktiin kepada misalnya kepada keluarga yang awalnya mereka tidak setuju tapi buat mereka setuju gitu loh. Secara tidak langsung mungkin bisa kita itu memberikan cara terbaik lah secara perlahan-lahan kepada orang tua ya kayak gitu ya. Tapi gini, kita pengen tahu juga gitu, pengalaman apa sih yang nggak pernah dilupain gitu sama Kak Madani sendiri gitu, anggap gitu ya sekarang udah bisa dibilang sebagai wow gitulah ya. Nah untuk mencapai kata wow itu ada nggak sih momen yang nggak pernah dilupain dan itu dijadikan pembelajaran banget gitu buat Kak Madani sendiri? Momen yang menjadikan saya pembelajaran itu waktu saya dapat kekerasan fisik dari orang tua. Wow. Pernah? Iya, pernah. Serius, pernah. Karena waktu itu, ya karena mereka tidak menerima kan waktu itu. Mereka tidak menerima bahwasanya saya menari waktu itu. Dan saya ketahuan, terus saya mendapatkan, sedikit pukulan. Dan di situ benar-benar kayak pengen ngebuktiin banget gitu kepada mereka bahwasanya saya bisa sukses dengan jalur saya bisa sukses dengan hobi saya bisa sukses dengan apa yang ada di diri saya, misalnya kualitas saya, prestasi saya yang ada di diri saya gitu, saya bisa ngebuktiin ke mereka gitu loh. Gitu sih, itu karena gini loh, ketika kita dapat tamparan dari orang lain itu kayaknya bakal biasa aja, tapi kalau kita dapat tamparan dari keluarga dan itu orang tua, itu bakal menjadi motivasi bagi kita seumur hidup. Seperti itu. Benar. Kala itu pernah nggak Kak Madani berpikir untuk aku kayaknya mau stop deh ketika dapat kekerasan secara fisik? Sering banget. Saya sering banget pengen berhenti jadi model, berhenti jadi MC, berhenti dalam dunia entertainment gitu kan, pengen fokus di pendidikan, pengen fokus di jadi orang yang biasa saja gitu kan. Tapi tetap aja hati saya nggak bisa gitu loh, tetap saja gitu kan nggak bisa, dan panggilan itu tetap ada gitu kan. Misalnya ada panggilan job ini yang membuat saya tuh nggak berhenti untuk terjun di bidang entertain. Malah sekarang alhamdulillah gitu kan, udah sekarang didukung sama orang tua, dan alhamdulillah rezeki juga alhamdulillah tetap aja selalu ada gitu kan. Ada aja yang manggil, ada aja yang butuh gitu kan. Cuan selalu ngalir terus ya. selalu nomor satu sekarang mah pokoknya cuan. Kalau nggak ada cuannya mah dah bye gitu kan. Gitu loh. Bener. Tapi gini, pas waktu Kak Madani tuh masih SD gitu ya, udah suka nari kayak gitu ya, pernah nggak sih teman-temannya sih, teman-teman anak-anak SD kan masih dia kan berpikirannya iya apa sih cowok kok suka nari, nggak gitu nggak sih dulu? Kalau kecil mah enggak deh. Saya kalau kayak masih kecil di Kota Narima kayaknya enggak dapat perlakuan yang seperti itu. Tapi waktu SMP sih. Jadi waktu saya SMP ke SMA selama 6 tahun ketika saya terjun ke dunia tari di SMP dari SD itu enggak ada. Terus SMP sampai SMA itu perkataan-perkataan seperti itu banyak banget dari teman-teman saya, termasuk teman-teman cowok saya gitu. Banyak banget. Cuman ya udah gitu, maksudnya bahkan orang-orang yang dulunya ngomong seperti itu malah butuh sama saya sekarang. Hebat. Dibalik ya sekarang ya. Dari pengalaman Kak Madani sendiri yang paling membuat Kak Madani merasa wow banget tuh kayak gimana tuh pengalamannya? Iya, waktu tahun 2020 Januari, tepatnya tanggal 16 Januari 2020, saya dikirim dari Indonesia ke Kuala Lumpur waktu itu untuk membawa nama Indonesia di
Festival Budaya Asia Tenggara. Waktu itu acaranya di Batu Caves Kuala Lumpur. Itu saya meragakan busana. Waktu itu jadi waktu itu ada 5 perwakilan dari Indonesia, termasuk saya, dan kebetulan saya yang memakai selempang duta original Record Indonesia waktu itu meragakan busana Indonesia, budaya Indonesia, yaitu batik. Waktu itu saya bawa batik dan dideskripsikan bahwasanya batik itu seperti ini, dan alhamdulillah juara 3. Wow. Itu sih yang benar-benar tidak terlupakan bagi saya. Benar-benar, ya ampun, seorang Madani, orang Madura, orang Sampang bisa go nasional aja sudah bangga gitu kan, bisa pergi ke provinsi atau bisa pergi ke Jakarta tampil di TV, itu sudah luar biasa. Dan ini sampai membawa nama negara Indonesia ke luar negeri dan membawakan nama Indonesia gitu loh ke luar negeri. Itu benar-benar suatu kebanggaan dan masih belum percaya gitu kan sampai sekarang, dan menang meskipun juara 3. Itu sudah wow banget ya Kak Madani ya. Alhamdulillah dikasih rezeki sama Allah, bukan hanya berupa uang, tapi dikasih rezekinya talenta lah ya, bisa dibilang talenta dan bakat lah dari Allah. Tapi gini kan, dari tadi kita dengerin bahwa prestasinya Kak Madani itu udah ada di luar gitu, di Papua. Kira-kira nggak sih adakah gitu Kak Madani akan meninggalkan Madura gitu dan akhirnya stay di tempat itu? Tidak. Wah, bagus. Bakalan balik lagi nih ya ke Madura. Pasti. Saya pasti akan balik ke Sampang. Pasti. Karena kan kebetulan kan saya udah lulus kuliah. Kebetulan niatnya saya itu kerja di sini terlebih dahulu, ngumpulin modal. Setelah itu saya balik lagi ke Sampang. Niatnya saya pengen buka sanggar di sana, serius di Sampang. Saya pengen buka lowongan pekerjaan buat orang-orang di sana. Saya pengen mengembangkan mengembangkan hobi saya di sana gitu kan. Hobi saya menari, hobi saya MC juga. Saya juga pengen buka sanggar di sana gitu kan. Tapi sanggarnya nggak hanya penari doang gitu. Ada modelnya, ada MC-nya, ada musiknya, segala macam rupa. Saya nggak akan pernah mau lupain Sampang. Mantap. Serius. Semoga segera tercapai ya semuanya. Amin. Amin. Sekarang lagi proses gitu loh. Betul banget. Jadi memang kita tidak melupakan kampung halaman lah kalau kayak gitu ya. Iya gitu, maksudnya dimanapun kita berpijak tetap gitu kan balik lagi ke kampung halaman gitu. Karena seenak-enaknya di kota perantauan tetap aja yang enak mah tetap kampung halaman. Serius. Mantap. Oke. Karena gini loh, kalau bukan kita yang ngembangin tempat kita sendiri, tempat kita asal, siapa lagi gitu kan? Kan banyak orang yang merantau pergi kemana, sudah sukses hilang. Banyak yang sudah sukses di ibu kota malah nggak pulang gitu. Nah, sebenarnya orang-orang misalnya kayak di Sampang atau di mana gitu, mereka tuh hanya butuh orang-orang yang anak-anak muda yang mau merubah kota itu sendiri gitu kan. Benar. Kalau seandainya nih Kak Madani sukses di Purwakarta, ingin buka sanggar di Madura, ternyata di Purwakarta dan di luar sana ada tawaran yang cuan gede nih, misalnya proyek gede nih, kira-kira bakal pilih kampung halaman atau Purwakarta yang lain nih? Pilihan sulit nih. Paling enggak gini, maksudnya diajak kolaborasi sama kerjasama. Jadi saya tetap di Sampang, cuman saya bisa berkolaborasi atau bekerjasama yang di Purwakarta gitu. Manajemennya keren nih. Tidak. Kebetulan kan sarjana manajemen. Mantap. Betul. Ya, jadi di kampung halaman jangan ditinggalkan. Jadi diajak kolaborasi yang di Purwakarta, diajak kerjasama, gimana kita bisa collab, kita bisa bareng-bareng gitu kan. Meskipun jaraknya jauh, tapi jika emang kemungkinan masih bisa bekerja sama, kenapa tidak gitu kan. Iya, benar. Dari sekian banyak pengalaman Kak Madani yang dari dulu hingga sekarang, hingga sesukses kayak gini, itu pasti ada pengalaman naik turun ya, kayak gitu. Kira-kira dari berbagai macam
pengalaman yang ada, apa sih proyek besarnya Kak Madani atau mungkin cita-citanya kayak gitu yang ingin dicapai atau mungkin proyek ke depan yang akan digarap kan seperti itu? Untuk cita-cita saya sendiri ya, cita-cita saya sendiri yang tadi, yang pertama, saya pengen kerja dulu di sini, saya pengen ngumpulin modal di sini, tapi saya bakal balik lagi ke Madura untuk mengembangkan bakat saya di sana. Saya buka sanggar di sana, saya buka agensi di sana, saya pengen buka lowongan pekerjaan untuk teman-teman saya di sana gitu kan. Nah, itu sebenarnya yang menjadi cita-cita saya pertama. Itu untuk diri saya sendiri. Tapi kalau untuk keluarga saya, ya pastinya untuk kedua orang tua saya gitu kan, pastinya. Tetap membahagiakan orang tua saya dan keluarga-keluarga saya, karena saya juga punya adik yang harus saya biayain, karena adik saya juga sekarang masih sekolah dan menjadi tanggung jawab saya gitu kan. Jadi seperti itu. Kalau untuk proyek kedepannya yang akan saya kerjakan untuk saat ini, saya pengen bikin pelatihan public speaking untuk teman-teman saya di sini di Purwakarta gitu kan. Jadi saya tuh pengen butuh teman-teman tuh bisa punya skill untuk bicara di depan banyak orang gitu kan, bisa percaya diri gitu kan. Seperti itu sih. Terus mungkin ada pesan-pesan gitu buat teman-teman atau sobat RTV yang mungkin posisinya pernah mengalami hal yang sama gitu kayak Kak Madani gitu. Mungkin ada tips and trick gitu buat mereka gitu, bahwa mereka tuh nggak boleh down kayak gitu. Betul, terlebih lagi untuk mereka yang mendapatkan bulian nih. Oke, boleh. Kepada teman-teman sahabat Asri Randy TV semuanya yang ada di manapun itu, yang di Indonesia khususnya di Madura, buat teman-teman semuanya, tetap semangat apapun keadaannya, meskipun kalian punya kekurangan, tapi jadikan kekurangan itu adalah kelebihan kalian. Tetap semangat, tetap jadi diri sendiri, tapi satu, harus tahu posisi, di mana kita harus formal, di mana kita harus menghargai orang, di mana kita hai gitu kan. Itu tetap semangat buat teman-teman semuanya. Sukses terus, dan terima kasih juga kepada Asri Randy TV yang sudah bersedia untuk mengundang saya pada malam hari ini. Terima kasih banyak atas kesempatannya kepada saya untuk menceritakan pengalaman hidup saya, menceritakan apa yang ada di pada diri saya. Terima kasih banyak, semoga menjadi motivasi kepada sahabat Asri Randy TV yang ada di luar sana dan teman-teman semuanya. Terima kasih banyak. Itu aja sih dari saya. Pokoknya tetap semangat, tetap jadi diri sendiri, jangan pernah hiraukan omongan dari orang-orang di luar sana. Tapi tetap satu ya, tetap dengerin omongan orang tua. Jadi ketika orang tua bilang iya, ya iya, ketika tidak. Ketika orang tua kita setuju, tetap jalan lurus, jangan pernah hiraukan yang lain. Itu aja. Yang bikin kita itu wow banget sama Kak Madani ya, motivasinya itu loh. Ya kan? Kayak gak gitu. Lepas dari doa orang tua juga ya kan sih? Iya, karena gini loh, karena keberhasilan seorang anak itu tidak lepas dari kedua orang tua. Karena saya benar-benar ngerasain sendiri gitu kan, di mana jatuh bangunnya saya dulu gitu kan, di mana saya dulu dilecehkan, di mana saya dulu diremehkan sama orang-orang, di mana saya dulu benar-benar dianggap sebelah mata sama orang, tapi pada akhirnya Allah mengangkat derajat saya. Meskipun saya belum bisa mengangkat derajat orang tua, tapi setidaknya saya bisa mengangkat derajat diri saya sendiri untuk bisa dihargai oleh orang lain, untuk bisa sama rata dengan orang lain gitu kan, bahkan bisa naik satu level sama orang lain gitu kan. Jadi itu semua tidak lepas dari doa kedua orang tua saya gitu kan. Mau sekar pun orang tua saya, tapi tetap mereka mendoakan saya. Mau mereka melakukan kekerasan fisik, mau mereka ngomong ini itu segala macam, tapi mereka tetap mendoakan saya gitu kan. Ya balas dendam saya mah bukan dengan harus kekerasan fisik atau gimana. Balaslah dengan prestasi, balaslah dengan mereka tuh harus butuh sama saya. Jadi balas dendam saya tuh gitu. Jadi ketika ada orang yang merendahkan saya, dia tuh harus butuh sama saya. Baik itu butuhnya kayak gimana, ketika dia butuh ke saya akan nomor satu yang bakal di depan gitu, maksudnya gitu loh. Jadi misalnya ada teman saya melecehkan saya, terus mereka butuh ke saya akan jadi orang pertama yang nolongin dia. Itu sih balas dendam saya gitu. Keren. Jadi memang nggak mudah. Betul. Ada di posisinya Kak Madani ini sulit banget.
baik kepada orang yang pernah nggak baik sama kita gitu ya. Harus baik gitu ya. Iya, betul. Betul. Siap. Oke Kak Madani, terima kasih banyak udah bercerita banyak tentang Sama-sama. Terima pengalamannya. kasih juga. Siap, dan Ya. semoga project-projectnya bakalan lancar, cita-citanya tercapai juga ya kayak di situ. Amin. Makasih Dan- banyak. Makasih ya. Oke siap. Kira-kira kapan nih balik ke Sampang? Nggak lama kan ya di situ? Nan- Nanti Lebaran Idul Fitri pulang. Oke. Oke. Tak kira masih Iya. 5 tahun lagi. Nanti kalau mau 10 tahun lagi enggak ya? Enggak, nanti pas Lebaran Idul Fitri insya Allah pulang lagi. Kalau ada kesempatan bisa lah nanti kita secara live. Siap. Oke, terima kasih buat kamu Siap. Dani ya. Jaga kesehatan juga di situ Iya, ya. sama-sama. Ya, oke. Siap, Makasih juga. Bye. Oke, tadi kita sudah banyak belajar banget dari kisahnya Kak Madani gitu ya. Itu sangat menginspirasi banget gitu Ya, ya. Apalagi pas banget buat zaman-zamannya sekarang tuh ya, anak yang dibully tapi dia berprestasi dan meng-up dirinya dia kayak gitu. Dan Betul. kita Don't judge the book by its cover. Yep. Oke, terima kasih buat Sobat RTV yang nonton dan see you in the next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.